Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, hari ini saya memulai siaran terkait dengan pembahasan mata kuliah kewirausahaan. Tema yang kita bahas adalah yang hari ini terkait dengan perencanaan usaha. Jadi, kalau kita mau jadi wirausahawan, maka ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan. Yang pertama adalah memikirkan idenya itu dari mana. Nah, ide terhadap usaha yang akan dilakukan itu bisa karena dua sebab. Yang pertama idea generation dan yang kedua revenue recognition. Jadi orang jadi wirausaha itu satu bisa karena kita punya cita-cita yang besar, kita punya ide yang besar. Misalnya kalau saya mau contohkan sekolah Sabilillah. Sekolah Sabilillah itu bidangnya pendidikan, tetapi mengembangkan sistem pendidikan yang berbeda dengan yang lain. Tidak hanya memberikan anak ilmu, tetapi juga mengajarkan akhlak sekaligus ada praktek. Di situ juga dijanjikan misalnya anak-anak yang sekolah di Sabilillah kelas 4 itu sudah khatam Al-Quran. Di Jakarta ada anak-anak muda jualan sayur dengan cara yang berpikir yang besar. Jadi yang pertama dia ingin memberikan sayur dalam bentuk yang sehat, sayur organik. Yang kedua menjual sayur tanpa merusak sayur itu sendiri. Maka dia jualan sayur organik dijual dengan menggunakan box, tidak dijual dengan menggunakan tas kresek. Dengan demikian ini ada sebuah ide besar. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan sayur tapi sayurnya sehat. Itu namanya idea generation. Jadi berangkat dari pikiran yang besar, tidak hanya berpikir atas usahanya tetapi juga hal-hal yang terkait dengan usaha. Nah, yang kedua adalah revenue recognition. Jadi ini cara berpikirnya ada keadaan, ada peluang. Jadi berpikir lebih ke jangka pendek atau jangka menengah. Jadi di mana ada kejadian, maka di situ ada peluang yang bisa diperoleh oleh wirausahawan. Karena itu kalau revenue recognition, maka orangnya harus cepat mengambil keputusan, cepat bertindak, dan kemudian cepat melakukan sesuatu agar keuntungannya bisa diperoleh. Contoh yang paling gampang itu misalnya karena ada mahasiswa yang banyak, maka buka kos-kosan. Karena ada mahasiswa yang banyak, maka buka warung. Nah, itu cara berpikir revenue recognition. Kalau di kampung-kampung itu biasanya malah begini, ada orang mengadakan pengajian karena di situ ada keramaian, maka orang langsung berjualan di situ. Ada situasi hari raya di mana banyak orang mudik, banyak orang banyak uang, maka disitulah orang melakukan jualan kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Itu cara berpikir dengan menggunakan revenue recognition. Di mana ada keadaan, maka di situ ada peluang. Nah, ketika jadi wirausaha itu inspirasinya dari mana? Yang pertama, orang biasanya inspirasinya itu dari latar belakang pendidikan. Jadi karena pendidikannya tata boga, maka orang bikin catering. Karena jurusannya fashion, maka orang kemudian bikin butik. Itu inspirasi yang berangkat dari latar belakang pendidikan. Jadi karena kuliah di Fakultas Ekonomi, maka saudara jadi wirausaha karena di situ banyak ilmu wirausaha, bagaimana mengelola usaha, bagaimana mencatat usaha dan lain sebagainya. Yang kedua berasal dari pengalaman. Jadi karena orang punya pengalaman tertentu, maka orang juga kemudian mengambil pengalaman itu sebagai dasar untuk membuka usaha. Misalnya, karena punya pengalaman jadi karyawan bengkel, maka dia kemudian bikin servis kendaraan. Karena pengalaman kerja di warung, maka dia bikin restoran. Karena pengalaman bekerja di kantor, maka dia bikin konsultan misalnya. Itu karena pengalaman. Dan kita punya pepatah yang bagus bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Karena itu berdasarkan pengalaman yang dimiliki, saudara bisa memulai usaha.
Yang ketiga bisa juga dari hobi. Jadi punya hobi apa, maka kemudian itu dikembangkan menjadi usaha. Ada alumni Fakultas Ekonomi yang hobinya naik gunung, maka kemudian naik gunung itu dijadikan sebagai awal dia untuk mengembangkan usaha. Jadi namanya Boni. Dulu pertama kali karena senengannya naik gunung, maka Boni ini bikin pelatihan naik gunung untuk anak-anak SMA. Dan kemudian yang kedua dia bikin pelatihan jejak petualang, bahkan sampai kemudian menjadi kontributor acara di jejak petualangnya Trans TV. Nah kemudian setelah itu berjalan, maka dia kembangkan lagi. Setelah pendidikannya, maka kemudian dia jualan alat-alat untuk mendaki gunung. Alat untuk mendaki gunung. Dan kemudian selanjutnya dia kembangkan menjadi produsen alat-alat naik gunung. Mulai dari jaket, tas, dan lain sebagainya dia produksi. Bahkan sekarang ini sudah berkembang menjadi tour and travel. Dia tidak hanya melayani naik gunung, tetapi melayani para wisatawan yang senengannya adalah petualangan. Jadi ini karena hobi orang bisa mengembangkan usaha yang dilakukan. Yang ketiga karena faktor lingkungan, orang juga bisa mengembangkan usaha. Karena sampean hidup di dalam pesantren, maka sampean bikin usaha di dalam pesantren itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan santrinya. Karena saudara lingkungannya para wirausahawan, keluarga sampean wirausahawan, kakaknya wirausahawan, adiknya wirausahawan, maka saudara juga bisa jadi wirausaha. Nah, modalnya apa? Kalau kita ingin jadi wirausahawan, modalnya satu, keberanian. Keberanian gimana? Berani memulai, berani mengambil resiko, berani sukses, berani juga gagal. Itu yang dibutuhkan. Jadi bagi anak-anak muda yang ingin memulai wirausaha, jangan berpikiran uang terlebih dahulu sebagai modal utama, tetapi justru keberaniannya untuk memulai usaha itu yang penting. Karena dengan berani itu maka kemudian kita punya 9A di dalam memulai usaha. A pertama apa? Action. A kedua action. A ketiga action. A ke-9 juga action. Artinya apa? Orang jadi wirausaha itu segeralah bertindak. Jadi wirausahawan itu adalah action, not think. Jangan terlalu banyak berpikir, karena dengan terlalu banyak berpikir itu orang menjadi ragu, akhirnya kemudian tidak memulai usaha. Yang kedua adalah bekerja secara profesional. Jadi kalau saudara-saudara dari disiplin ilmu ekonomi bekerja secara profesional itu satu, pisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha. Jangan dicampur-campur. Kemudian yang kedua, ikuti hal-hal yang terkait dengan syarat orang bekerja profesional. Orang bekerja profesional itu kalau menurut teori itu ada 3. Yang pertama adalah kafah. Cukup ilmunya, kuat keterampilannya, baik perilakunya. Jadi sampean cukup ilmunya, berarti belajar hari ini wirausaha sebagai dasar untuk menambah ilmu. Sampean kuliah di Fakultas Ekonomi, sampean kuliah di mana saja itu dalam rangka menambah ilmu. Ilmu yang sampean terima praktekkan. Tetapi ada yang ketiga tadi. Jangan lupakan bahwa wirausahawan itu mesti berhubungan dengan orang lain, maka dia juga harus punya personality yang baik. Itu namanya kuat ilmunya, banyak ilmunya, kuat keterampilannya, tetapi juga baik pribadinya. Nah, yang kedua adalah punya etos kerja yang baik. Di dalam bukunya Toto Tasmara itu ada 10. Itu yang namanya himmatul amal. Himmatul amal itu orang yang punya etos kerja yang baik. Itu ada banyak. Misalnya yang pertama adalah confident, percaya diri. Wirausahawan harus percaya diri. Yang kedua komitmen, kalau bicara harus sesuai, kalau janji harus ditepati. Care, punya perhatian yang cukup, punya kemampuan komunikasi yang baik, ada calculation, ada hitung-hitungannya dan lain sebagainya.
yang itu menurut Toto Tasmara ada 10 kriteria orang itu dapat disebut sebagai orang yang punya etos kerja yang baik menurut pandangan Islam. Yang ketiga, profesional itu adalah dapat dipercaya. Sehingga bisnis itu kepercayaan. Bisnis is trust, not money. Jadi bisnis itu kepercayaan. Tumbuhkan kepercayaan dulu kepada orang lain, maka kita akan dipercaya. Orang makan di satu warung karena percaya di warung itu dia bisa merasakan sesuatu yang lezat. Sampean pakai kosmetik apa itu karena percaya bahwa dengan kosmetik itu tampilannya lebih baik. Sampean pakai baju apa itu bisa lebih baik. Ini yang namanya profesional. Yang ketiga adalah konsisten. Orang bekerja itu, orang wirausaha itu kan tidak langsung untung. Bisa jadi pertama ada proses pengenalan, itu bisa rugi, ada proses pertumbuhan, tetapi aja juga ada proses decline, ada proses turun. Karena itu kalau sampai tidak gagal satu kali, maka mulailah kembali. Gagal lagi, mulailah kembali. Ikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah ketika ditanya siapa yang harus saya hormati, ibumu. Siapa yang harus saya hormati, ibumu, sampai 3 kali. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu gagal, jangan langsung menganggap sampean itu orang yang gagal, sampean orang yang tidak sukses, sampean orang yang tidak bakat. Tetapi ulangi sampai saudara menemukan jalan yang terbaik di dalam melakukan usaha. Selanjutnya adalah yang terkait dengan tahapan usaha. Jadi usaha itu tentu tidak akan bisa berhasil secara langsung, tetapi dimulai dengan tahapan-tahapan. Menurut Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan almarhum, itu ada 3 tahapan di dalam usaha itu. Yang pertama adalah tahapan bertahan. Jadi bagaimana membuat usaha itu punya kemampuan bertahan yang baik. Jadi tahap pertama kalau sampean punya usaha, usahakan bahwa kegiatan yang saudara lakukan di dalam wirausaha itu sampai mempunyai ketahanan yang baik. Jadi jangan langsung kemudian begitu berdiri langsung ekspansi, begitu berdiri langsung pengen besar, tidak. Tetapi latih dulu usaha itu dan dihitung bagaimana kemampuan bertahannya. Kalau kemudian sudah bertahan, maka yang kedua baru saudara bersaing. Nah, bagaimana saudara bersaing dengan usaha-usaha yang lain supaya saudara bisa memenangkan persaingan itu. Jadi, memenangkan persaingan itu tentu tidak mudah karena ada hal-hal yang harus saudara lakukan. Salah satu contoh yang paling gampang kalau saudara ingin memenangkan persaingan, maka lakukan yang berbeda atau buat dengan cara yang berbeda. Saudara bisa cara menjualnya yang berbeda atau produknya yang berbeda. Dengan demikian saudara akan menjadi tujuan yang pertama. Jadi bisa namanya yang berbeda, bisa produknya yang berbeda, bisa caranya yang berbeda. Nah, kalau sudah begitu, sudah dilalui tahapan yang kedua, maka berkembang. Tahapan berkembang, saudara bisa buka cabang di tempat lain, saudara bisa kembangkan usahanya dari warung yang asalnya rawon saja ditambah soto dan lain sebagainya, maka itulah yang namanya proses berkembang. Jadi ada tahapan bertahan, tahapan bersaing, dan kemudian yang ketiga adalah tahapan berkembang. Ini penting di dalam wirausaha supaya usaha yang saudara lakukan nanti tidak mengalami kegagalan di tengah jalan. Ini yang selanjutnya adalah terkait dengan aset. Aset usaha yang harus saudara pertahankan itu apa supaya usaha itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah yang terkait dengan kemampuan pengelolaan finansial. Jadi bagaimana saudara bisa mengelola uang secara baik. Mengelola uang secara baik itu artinya apa? Tentu satu, dibedakan antara modal investasi dengan modal kerja. Karena seringkali orang keliru, investasinya dibikin besar, bikin gedung yang besar, bikin gedung yang bagus, tetapi saat mengisi duitnya habis. Jadi ini yang harus dibedakan. Modal investasi itu untuk aset tetap, modal kerja itu untuk barang-barang, untuk jasa yang memang dilakukan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan sumber daya manusia. Ini penting. Jadi bagaimana menata sumber daya manusia yang sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Jumlahnya, kemampuannya, waktu kerjanya harus diatur betul supaya apa?
SDM yang ada itu betul-betul optimal dilakukan untuk pengembangan usaha. Yang ketiga adalah kemampuan manajerial, bagaimana mengelola usaha ini dengan manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu adalah ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Itu manajemen yang baik. Jadi rencanakan yang baik, kelola yang baik, dan awasi secara baik. Kemudian yang keempat adalah jaringan. Jadi jaringan kita ini berjaringan dengan supplier, jaringan dengan teman dan lain sebagainya. Maka untuk mengembangkan jaringan yang baik itu ikutilah hadis Rasulullah. Sapa wonge sing pengen dijembarne rezekine, pengen didawakne umure, perbanyak silaturahim. Nah, dengan silaturahim tentu kita banyak teman. Kalau banyak teman berarti akan bisa dioptimalkan menjadi jaringan. Kalau jaringannya banyak, omsetnya naik. Kalau omsetnya naik, untungnya banyak, kekayaannya tambah, hidupnya lebih sejahtera. Orang yang hidupnya lebih sejahtera itu umurnya lebih panjang. Kemudian yang kelima adalah aset sosial. Jangan lupa pada setiap kekayaan yang kita miliki itu ada kewajiban untuk memberikan kepada orang lain. Inilah aset sosial. Aset sosial itu ya aset masyarakat dan lain sebagainya. Nah, supaya masyarakatnya bisa baik dengan kita, maka ada sebagian dari hasil usaha kita ini yang kita alokasikan kepada masyarakat. Contohnya kalau ini kan sudah dilakukan oleh orang Indonesia sejak zaman dulu. Dulu kalau orang panen padi itu tidak dibikin bersih. Fungsinya apa? Supaya orang yang tidak punya sawah bisa turut memanen. Orang kalau panen tambak tidak dihabiskan supaya nggak punya tambak bisa nyari ikan. Dengan demikian semua merasakan bagian dari keuntungan itu dan kemudian turut menjaga usaha yang kita lakukan. Ya. Jadi ini yang terkait dengan bagaimana mengelola aset. Tentu lima-limanya harus digabung secara baik, dikelola secara baik. Jangan hanya 4 yang dipakai satunya enggak. Lima-limanya tetap harus saudara perhatikan sehingga saudara-saudara bisa melalui kemampuan bertahan, bisa bersaing dan kemudian berkembang. Saya pikir itu materi kita hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA dan nanti akan kami bahas di dalam chat di grup WA yang saudara miliki. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tugas saudara minggu ini adalah membuat tulisan menjadi wirausahawan itu mudah dan menjadi wirausahawan itu jalan menuju sukses. Itu temanya, silahkan ditulis, nanti kemudian dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.